Hari ini kita akan teruskan khotbah serial kita dari kitab Daniel. Daniel 4 ayat 4 sampai 14 saya beri judul Nebukadnezar mimpi aneh lagi. Daniel pasal 4 mulai ayat keempat hingga ayat ke-18. Mari kita membaca bersama secara perlahan menikmati firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Ayat 5 sama-sama. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. 6. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap. Dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Beltsasar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Beltsasar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya, dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. 18. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar, sekarang engkau Beltsasar, katakanlah kepadaku maknanya. Sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Kenapa lemes kepanjangan? Suatu kali di sekolah SD, ada seorang guru yang sedikit kesal dengan
salah satu murid. Sebab setiap kali guru itu mengajar, dia ngantuk dan tertidur, mimpi di siang hari. Nama murid itu adalah Al. Lalu sang guru ingin, tanda kutip, mengerjain si Al ketika dia mulai setengah tidur. Ibu guru berkata, Al! Al kaget. Dia bangun dari mungkin mimpi atau tertidurnya. Coba katakan kepadaku, kata ibu guru. Kalau lingkaran bumi kita adalah 25.000 mil panjangnya, dan harga telur ayam itu adalah $3 satu lusin. Coba kamu jawab, berapa umur saya? Al kemudian angkat tangan, dia mengatakan, Bu guru, umurmu 40 tahun. Dia tanpa ragu-ragu menjawab 40, dan semua murid juga kaget. Bu guru juga kaget. Bu guru mengatakan, loh dari mana kamu tahu? Memang umurku 40. Al bilang, Bu guru itu gampang, gak ada masalah. Saya punya seorang kakak perempuan di rumah. Umurnya baru 20. Dan dia itu setengah gila. Artinya apa? Bu guru, lu benar-benar gila. Makanya double 40. Ini humor, saudaraku. Humor, ya. Tentu pertanyaan gila itu ya, susah dijawab. Termasuk mimpi Nebukadnezar, saudara. Menjelaskan sebuah mimpi yang aneh, itu pasti sangat-sangat sulit. Sangat-sangat resiko. Semua orang berilmu di Babel tidak bisa menjawabnya. Dan sekarang Daniel diperhadapkan sekali lagi untuk menjelaskan mimpi aneh sang raja. Bayangkan, raja loh, raja yang diktator. Raja yang bisa memutuskan apa saja. Kalau salah menjelaskan mimpi raja, bisa-bisa apa? Kepala melayang atau nyawa melayang. Sangat-sangat berbahaya. Nah saudaraku, pada masa itu Nebukadnezar sudah mencapai puncak kejayaannya yang paling tinggi. Dia makmur, dia tenang, dia aman, kerajaannya menguasai kerajaan-kerajaan Timur Tengah purbakala kuno. Babel adalah yang paling top pada zaman itu. Dan dia membangun sebuah kota besar, namanya Kota Besar Babel. Dalam ilmu purbakala, Kota Besar Babel adalah salah satu keajaiban dunia pada zaman itu. Dan juga peninggalan dunia purba. Kota Besar Babel. Jadi dapat dikatakan Nebukadnezar adalah manusia yang segala-galanya, penguasa terbesar. Dia punya kehormatan, kejayaan, kemakmuran, kekayaan, kebahagiaan, kesuksesan. Bahkan dia sudah dianggap seperti seorang dewa karena dia disembah sebagai dewa. Dia sudah mencapai segala-galanya. Nah saudaraku, pada titik puncak itulah dia mendapat mimpi aneh. Pada situasi kejayaannya yang paling top itulah dia mendapatkan mimpi yang membuat hatinya gelisah. Dia kaget, dia shock, dia stres berat. Permisi tanya, pernahkah saudara ketika engkau mencapai titik kesuksesan tertentu, engkau mencapai kemakmuran dan kebahagiaan tertentu dalam hidupmu, dan kau merasa engkau paling berhasil, justru pada titik itu kemudian datang krisis. Datang sesuatu yang mengagetkan, yang aneh. Saya gak tahu apa, mungkin kamu dapat sakit yang mendadak. Mungkin tiba-tiba bisnismu ditipu orang. Atau mendapat sesuatu hal yang membuat kamu stres berat dan tertekan. Gelisah. Dari firman Tuhan hari ini, kita ingin belajar. Ada 2 pelajaran penting ketika engkau menghadapi situasi yang sama seperti Nebukadnezar.
Pada saat kau mengatakan, I am something, I am everything. Justru pada saat itu, tiba-tiba Nebukadnezar bisa merasakan, dan mungkin kamu merasakan, sesungguhnya I am nothing. Saya kira apa-apanya ternyata. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita? Yang pertama, kejayaan manusia itu hanya sementara. Kehebatan, kemakmuran, kejayaan dari Nebukadnezar itu betapa rapuhnya ketika mimpi aneh itu datang padanya. Dia tidak bisa apa-apa. Pohon tinggi yang dibanggakan seperti mencapai langit ternyata tidak ada apa-apanya. Dan setelah dia panggil semua orang bijaksana, ahli nujum, dan para kasdim, tidak bisa apa-apa. Peristiwa ini pernah terjadi sebenarnya pada awal pemerintahannya, bukan? Kita sudah pelajari di Daniel pasal 2. Kini terulang lagi. Pada saat dia merasa dia paling tinggi, dia paling hebat, di situ datang mimpi aneh. Membuat gelisah hatinya. Ini menyatakan apa? Kejayaan dia, kehebatan dia hanya sementara saja. Akhirnya Nebukadnezar ingat kepada Daniel. Oh iya, dulu Daniel pernah menerjemahkan, mengartikan mimpiku. Dia ingat lagi. Daniel yang disebut dengan Beltsasar, nama dewaku. Dia masih percaya dewa dia. Tapi sesungguhnya, walaupun Daniel dinamai nama dewanya, dewa Bel, bukan dewa Bel atau dewa Marduk yang dibanggakan Nebukadnezar menolong dia, bukan. Sebab semua orang pintar, orang hebat, orang bijak dan para kasdim yang menyembah dewa Bel, yang menyembah dewa Marduk tidak bisa apa-apa. Jadi si Nebukadnezar mengerti yang menolong Daniel adalah roh para dewa yang kudus. Itu diulangi. Daniel, kamu dapat. Beltsasar, kamu dapat mengartikan mimpi itu. Sebab roh para dewa yang kudus. Ayat 8, ayat 9, ayat 18 diulangi terus. Engkau memiliki roh dewa yang kudus. Nah, dalam bahasa Aram, bagian ini ditulis dalam bahasa Aramik, ya. Itu Elahin, dewa yang kudus. Elahin. Ini sama dengan Ibrani, Elohim. Saudara pernah dengar kata Elohim? Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Elohim sama. Ya. Jadi dari mulut Nebukadnezar, dia menyaksikan bahwa yang sanggup menolong dia adalah Elohim. Atau Elahin. Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, yang dimiliki oleh Daniel. Nah, ungkapan ini disampaikan oleh Nebukadnezar untuk menunjukkan sebuah penegasan yang kontras. Kontras antara dewa-dewa dia dan kontras antara Allah yang maha tinggi yang disembah oleh Daniel. Ingat pasal 4 ini adalah kesaksian Nebukadnezar. Ya, saya ingatkan lagi khotbah yang pertama. Jadi pasal 4 bagi 4. Nebukadnezar memuji Tuhan, ditutup bagian keempat memuji Tuhan. Jadi seperti pantun, syair pasal 4 ini. Memuji Tuhan, bagian 4 memuji Tuhan lagi. Yang di tengah adalah mimpi aneh, kemudian menjelaskan mimpi aneh. Di tengah mimpi. Ini kesaksian surat yang dibagikan kepada semua orang. Jadi Nebukadnezar sengaja menyebutkan Allah yang maha tinggi untuk menegaskan bahwa yang menolong dia adalah Allahnya Daniel. Elohim, Allah yang maha kuasa, ini adalah nubuatan. Akan datangnya siapa? Yesus Kristus. Jadi bagian ini dapat dikatakan adalah nubuat mesianik. Nebukadnezar menyaksikan tentang Allah yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus yang kelak akan datang. Ditulis dalam pasal 4. Yesus Kristus adalah Elohim
yang inkarnasi menjadi manusia. Itu sebabnya Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah yang maha tinggi itu. Tetapi Yesus Kristus telah menyatakannya bagi kita ketika dia ada di muka bumi ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah Bapa di sorga. Barang siapa percaya kepadaku, dia sudah percaya kepada Allah Bapa di sorga. Saudaraku, saya tidak tahu apakah engkau dalam posisi kedudukan yang jaya dan sukses saat ini. Tapi ingatlah, berapapun suksesnya kamu, hebatnya kamu, itu bersifat sementara. Saudara harus sadar, tanpa Yesus Kristus, dalam hidup saudara, tidak ada artinya, engkau nothing. Ketika engkau memiliki Yesus Kristus, maka engkau akan dibuat menjadi everything. Itu sebabnya ayat pembimbing tadi dikatakan, Yesus berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu, kebebasan kepadamu, kemerdekaan kepadamu, keselamatan kepadamu. Kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Izinkan saya tanya. Pertanyaan pertama, kalau saudara mengenal seorang wanita yang sedang hamil, dan wanita itu sudah punya 8 anak. Saya nggak tahu punya teman kayak begitu gak? 3 anaknya itu adalah tuli, 2 anaknya buta, dan 1 adalah mental retarded, jadi cacat mental. Dan wanita yang hamil ini punya penyakit kelamin sifilis. Saya tanya, apakah kandungan dalam wanita ini harus digugurkan? Ini situasinya. Bayangkan, 8 anak, 3 tuli, 2 buta, dan 1 cacat mental. Sulit kan? Kalau menantumu itu, jadi bukan teman menantu, kamu suruh gugurin nggak? Oke, tahan dulu jawabnya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Pada saatnya memilih pemimpin dunia dan pilihan saudara itu memang mempengaruhi, saudara punya hak untuk vote, ada 3 calon yang menjadi pemimpin saudara. Calon pertama, ya, dengar baik-baik, dia berhubungan dengan politikus yang kotor. Dia itu cari peramal astrologis kayak psychic atau dukun. Ya, dia punya 2 istri tambahan, dan dia itu adalah kecanduan rokok berat, dan setiap hari minum 8-10 gelas martini alkohol. Ini calon pertama. Calon kedua, dia pernah dipecat 2 kali dari kantornya. Dia tidur itu selalu bangunnya siang. Dia pakai ganja pada saat kuliah di college. Dan dia setiap hari minum whisky 1 liter. Calon ketiga, dia seorang pahlawan perang. Dia seorang vegetarian. Dia tidak merokok, tidak minum alkohol, hanya minum bir sesekali, dan tidak punya wanita simpanan. Kalau 3 calon ini mengajukan jadi pemimpin, saudara pilih A, B, atau C? Halo, jawab dulu. A, B, atau C? B, C, A, B, C, pilih C. C angkat tangan. Ini jawabnya. Calon pertama namanya Franklin D. Roosevelt. Dialah presiden 32 Amerika, memerintah memasuki periode keempat. Dia tahun 1933 sampai 1945. Roosevelt yang sangat-sangat terkenal.
Calon kedua bernama Winston Churchill. Dia Perdana Menteri Inggris, memerintah tahun 1940 sampai 45, kemudian 51 sampai 55. Dan calon ketiga adalah Adolf Hitler. Diktator Jerman, berkuasa tahun 33 sampai 45. Ini fakta, saudara. Ini sejarah. Dan by the way, saudara, kalau tadi saudara memilih wanita itu menggugurkan bayinya, saudara telah membunuh Beethoven. Musisi jenius terkenal di seluruh dunia. Itu keluarganya. Sudah mengerti sekarang? Kehebatan manusia, hikmat manusia, kejayaan manusia, kepintaran manusia, semua terbatas dan sementara. Dan kau tidak bisa menebak bagaimana karya Tuhan kalau dia sungguh-sungguh mau bekerja. Saudara tahu, kedua presiden tadi yang punya latar belakang jelek, mereka adalah orang yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Tapi Adolf Hitler adalah seorang ateis. Itu sudah gak tergantung lu vegetarian atau bukan. Enggak. Tergantung iman kamu. Ya. Hati kamu takut Tuhan apa enggak? Ini sangat-sangat penting. Sudah ingat Bahtera Nuh, Bahtera Noah? Bukan Noah cucu saya. Noah yang ribuan tahun lalu. Dia membangun Bahtera dengan ketiga anaknya laki-laki. Mereka amatir. Gak pernah punya pengalaman bangun kapal besar. Tapi kapalnya selamat dan bertahan 40 hari 40 malam melawan air bah yang hebat. Yang menenggelamkan seluruh bumi. Orang amatir, orang biasa. Saudara masih ingat Titanic? Titanic, tahu Titanic? Pernah nonton movie-nya kan? Kapal ini dibangun oleh profesional, ahli kapal. Ahli kapal dari dua perusahaan terbesar di Inggris. Harland and Wolff dan White Star Line. Dua perusahaan kapal terbesar di Inggris membangun. Lebih 2 tahun baru selesai. Orang-orang hebat yang membangun itu. Dan setelah selesai mereka bilang, ini kapal yang tidak pernah akan tenggelam. Tetapi pelayaran pertama, Titanic tenggelam pada tahun 1912 April dan memakan korban 1.517 manusia. Sekali lagi, saudara, sekali lagi, kejayaan dan kesombongan manusia itu hanyalah sementara. Terbatas dan akan binasa kalau saudara tidak memiliki Yesus Kristus. Sebab itu saudaraku, sekali lagi jangan mengandalkan orang pintar. Kalau kamu kesulitan, jangan cari dukun, jangan cari psychic. Jangan cari orang A, orang B, si A, si B yang hebat, jangan. Kembali kepada Yesus Kristus. Datang kepadanya, katakan, Tuhan, aku ingat janjimu. Engkau berkata, siapa yang letih lesu, berbeban berat, datang kepadamu. Datang kepada dia. Dia sanggup menyelamatkanmu. Dia sanggup mengubah hidupmu. Sehingga kau tak pernah akan pikirkan, aku gak pernah mimpi bisa seperti ini. Amin. Yang kedua, Tuhan berdaulat atas hidup manusia. Di ayat ke-9, Nebukadnezar pakai lagi nama Belsasar. Padahal itu nama latar belakang dewa. Kenapa? Sebab surat kesaksian dia itu ditujukan kepada semua bangsa, semua suku bangsa yang ada di wilayah kekuasaannya. Lalu Nebukadnezar melanjutkan ceritanya, kesaksiannya. Kita sudah baca tadi panjang lebar, pohonnya tinggi sampai ke langit, ya. Buahnya lebat, daunnya hijau, indah, kuat, makin besar, makin hebat. Semua binatang datang bernaung, makan, ya. Burung-burung bersarang. Tapi tiba-tiba, penjaga dari langit
memutuskan, tebanglah. Sungguh-sungguh shock dia. Sungguh-sungguh tidak mengerti. Tapi ingat, kesaksian ini ditulis setelah dia sembuh. Itu menunjukkan dirinya. Pohon yang tinggi yang ingin mencapai ke langit. Saudara masih ingat Menara Babel? Ketika mereka bangun mau mencapai ke langit, Babel. Kemudian ulang lagi ini, Babylon. Seperti pohon mau mencapai langit. Saudara melihat kejayaan dan kesombongan itu. Lupa kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya intisarinya ayat ke-17 sebenarnya. Tujuannya di situ dijelaskan. Tujuannya Tuhan mengizinkan itu ayat 17. Tujuan mimpi ini supaya, jadi kalau saudara baca Alkitab ketemu kata supaya titik-titik itu tujuan. Ya. Supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi itu berkuasa atas kerajaan manusia. Bukan manusia yang berdaulat, bukan Nebukadnezar yang berdaulat, tapi Allah yang maha tinggi itu yang berdaulat. Sadar dia. Ini loh tujuannya Tuhan beri aku mimpi, supaya aku sadar yang berdaulat, yang berkuasa itu adalah Tuhan Allah yang maha tinggi. Baru kemudian 18 dia rendah hati, itu perlu kita teladani. Daniel, bahasa sehari-harinya, tolonglah ceritainlah artinya. Saudaraku, permisi tanya, siapa yang paling berkuasa atas hidupmu? Siapa yang paling berdaulat atas hidupmu? Istrimu kah? Suamimu kah? Orang tuamu kah? Bosmu kah? Siapa yang paling berkuasa yang bisa mengatur hidupmu? Ingat, siapapun dia akan gagal kalau bukan Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus itu kekal dan kebenaran firman Tuhan itu kekal. Yang lain itu sementara dan segera akan berlalu. Bila hari ini saudara menjadi seorang yang berkuasa atas sesuatu, entahkah saudara jadi pembesar, jadi panglima, jadi pejabat, jadi orang besar, ya, orang kaya, bos di kantor, atau apa saja posisimu. Ingat, jangan saudara memperalat kekuasaan untuk kepentingan dirimu. Jangan saudara mempermainkan kekuasaanmu. Jangan, itu sama dengan meremehkan Tuhan. Itu sama dengan mempermainkan Tuhan. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab dia maha adil dan apa yang kamu tabur akan kau tuai sama. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Dia berdaulat, dia yang maha adil. Tapi kalau hari ini saudara adalah seorang yang menjadi korban kekuasaan, jangan sedih, jangan kecewa, jangan pengen balas dendam, jahat balas jahat, jangan. Sabar dan tabah menantikan Tuhan dengan rendah hati. Maka engkau akan melihat kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan yang maha adil itu dinyatakan. Suatu kali diceritakan di Indonesia, ya, dalam sebuah universitas pas mau ujian akhir, masuklah seorang dosen killer di kelasnya sehari sebelum ujian akhir. Dia bilang sama mahasiswa-mahasiswanya lebih 100 orang, siapa yang mau lulus tanpa ujian? Kaget, tanpa ujian? Ya, tapi ada syaratnya. Satu orang bayar 1 juta rupiah. Wah, pada angkat tangan hampir 90% mereka setuju. Karena dosen ini killer. Ya. Pertanyaan sulit. Dan hampir biasanya itu 95% nggak lulus, susah sekali. Sekarang nggak usah ujian, bayar 1 juta, mau nggak saudara? Maulah 90%. Ya. Dulu saya di mahasiswa juga begitu. Ya kan? Kasih uang pelicin sama dosen. Wah, bayar. Tinggal 15 orang tidak mau bayar. Oke, besoknya sebelum ujian masuklah dekan akademik.
ke kelas. Dia mengatakan, para mahasiswa, saya mau umumkan, mulai hari ini, dosen killer X itu ya, dipecat dari universitas. Jadi hari ini saya akan perkenalkan dosen baru yang akan memberi saudara ujian akhir. Nah, kapok lu. Yang sudah bayar, di mana duitnya? Melayang. Ini contoh orang yang mempermainkan jabatannya untuk kepentingan dirinya. Saya bayangin, dosen baru itu masuk, dia mengatakan, teman-teman saya sudah mendengar tentang kasus uang pelicin ini, sehingga dosen X dikeluarkan, tidak mematuhi etika akademik. Maafkan saya tidak bisa kembalikan uang saudara. Justru saya mau men-skor semua yang membayar. Dan saudara harus ikut ujian akhir yang sulit dan saudara harus membayar penalti. Tapi untuk 15 orang yang bertahan, saya sangat menghargai. Dan hari ini saya kasih bonus, nggak usah ujian, lulus nilai A. Wah, seneng nggak? Kalau terjadi, seneng kan? Saudara, dalam hidup kita menghadapi hal-hal yang demikian. Apakah saudara menjadi orang yang mempermainkan posisi atau kedudukan, atau saudara menjadi korbannya? Kira-kira 15 tahun yang lalu lah, saya sudah di Amerika ini, seorang teman baik saya bilang sama saya, Pak, di gerejamu atau teman-temanmu orang Indonesia, ada nggak yang statusnya masih CIA, you know CIA? California Illegal Alien. CIA. Orang gelap yang nggak punya status. Ya saya tahu sih, saya bilang cukup banyak ada. Dia bilang ada cara bagi mereka untuk mendapatkan green card. Tapi ongkosnya satu orang $10.000. Ini like 15-16 tahun lalu, udah lama. Dan orang yang mau membantu ini, orang imigrasi di dalam, dia minta minimal 100 orang. Jadi berapa? 1 million ya. Nah saya tanya saudara, mau daftar gak? Ini mirip kan? Saya bilang siapa yang jamin dia dapat? Nah kalau palsu gimana? Nah kalau nggak dapat gimana? Kan gue cilaka dong, jamin 1 juta. Ya, no way, saya bilang. Enggak. Jangan yang begitu-begituan lah. Nawarin pendeta kok yang gituan. Kok nawarin Pak Pendeta ntar malam mau makan malam enak gak? Fine dining, saya traktir, ngalahin lagi. Itu sih ya oke lah. Ini nawarin yang gini-gini resiko. Bahaya saudara. Tapi poin saya sekali lagi, jangan saudara terpancing dalam posisi dan kedudukan apapun untuk menyalahgunakan jabatan saudara. Menyalahgunakan posisi kedudukan saudara untuk kepentingan diri. Dan kemudian mengorbankan banyak orang. Dan kalau saudara adalah korbannya, bersabar, tabah, nantikan kedaulatan Tuhan. Belajar rendah hati seperti Nebukadnezar. Menantikan Tuhan, maka Dia akan memberkati kamu supaya hidupmu tujuannya meninggikan Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Amin. Itu tujuannya. Ambil tekad baru. Tuhan Yesus, aku mau meninggikan nama-Mu. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku mau meninggikan nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti, biarlah suara Roh Kudus terus bekerja. Mengingatkan kami selalu hidup benar dan baik sesuai firman-Mu, menjadi kesaksian demi memuliakan Bapa dan menjadi berkat untuk orang lain. Kami rindu tekad kami meninggikan nama Tuhan Yesus seumur hidup kami, sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Dan kami diberi kesadaran untuk berdoa, berjaga-jaga senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.